Kasus ini tuh bener-bener gila banget. Jadi ada sepasang kekasih, mereka ngekos bareng, dan cowoknya ini ngebunuh ceweknya sendiri. Yang lebih parah lagi, dia tega mutilasi pacarnya sendiri sampai 65 potongan. Gue bahas kasus ini dengan harapan kita itu dijauhin dari hal-hal begini, dan amit-amit jangan sampai keulang lagi di kemudian hari. Ini dia kisahnya. Pada suatu tempat di daerah Lidah Wetan, Surabaya, ada sebuah kosan yang kelihatannya biasa aja, bukan kosan yang aneh-aneh lah. Terus di salah satu kamar kos itu tinggallah sepasang kekasih yang lagi pacaran. Hubungan mereka kelihatannya ya biasa-biasa aja, normal. Nggak ada drama-drama, terus nggak ada ribut-ribut yang sampai keluar kedengeran sama tetangga gitu. Namanya Alvin si cowoknya. Nah ini dia bebenguknya. Umurnya waktu itu sekitar 24 tahun. Kerjaannya itu driver ojek online. Hidupnya ya standar anak kos. Kadang dapat order rame, kadang juga sepi, kadang pulang cepet. Ya begitulah namanya juga ojek online kan nggak tentu ya gitu ya. Dan yang satu lagi, ini dia pacarnya. Ini si korban, namanya Tiara Angelina Saraswati. Usianya lebih tua 1 tahun dari si Alvin ini. Orangnya lebih tenang, nggak banyak tingkah. Di mata orang sekitar, dia dikenal sopan dan gak pernah bikin masalah. Dan singkat cerita, mereka udah pacaran lama, hampir 5 tahun lah. Dan mereka ngerasa udah saling percaya satu sama lain. Akhirnya mereka mutusin buat tinggal di satu kamar kos. Ibaratnya tinggal bareng lah. Jadi si Alfi ini ngojek, terus si ceweknya ini di rumah gitu. Jadi kayak layaknya seorang suami istri karena mereka udah saling percaya satu sama lain. Mereka tinggal bareng itu ya hal biasa lah, namanya anak muda. Cuma buat kelanjutan dari hubungan yang udah lama mereka jalanin. Di kosan itu mereka hidup kayak pasangan kebanyakan orang lah. Masak bareng, makan bareng, kadang ngobrol. Dan kadang juga main diem-dieman ya, namanya anak muda kan egonya masih tinggi. Walau kadang sesekali mereka itu ribut, ya ribut-ribut kecil soal hal sepele, soal capek, soal pulang malam. Dan jujur aja nggak ada satupun orang di sekitar kosan itu yang nyangka hubungan yang kelihatannya biasa-biasa aja bakal berakhir dengan cara yang sama sekali nggak masuk akal. Semuanya baru berubah di suatu malam di kosan itu, saat Alvin pulang ke kos lebih larut dari biasanya. Dan disinilah ceritanya mulai jalan ke arah yang gelap. Sebelum malam kejadian, sebenarnya ada beberapa hal yang belakangan ini baru kerasa aneh. Jadi si Alvin ini bebenguknya. Beberapa minggu sebelum kejadian, kelihatannya si Alvin ini lebih gampang emosi gitu. Kalau capek, dikit-dikit kesel gitu. Kalau lagi sepi order, mukanya murung. Ya kalau lagi anyep lah gitu. Dan si Tiara juga ngerasa ada yang berubah sama si Alvin ini. Jadi lebih sering pulang malam. Kalau ditanya jawabannya pendek, kadang cuma capek ya. Gue lagi males ngobrol gitu. Orang kos sebenarnya sempat dengar mereka ribut beberapa kali, tapi ya ribut pasangan lah. Nggak ada yang mikir bakal jadi apa-apa. Sampai akhirnya malam itu benar-benar datang. Malam minggu udah masuk dini hari, ibaratnya kayak jam 1-an lah gitu. Si Alvin ini pulang dalam kondisi capek banget. Badannya ya capek, pikirannya juga lagi kemana-mana lah. Begitu masuk kamar, Tiara langsung negor. Bukan teriak, jadi negor aja. Tapi nadanya jelas nunjukin rasa kesal yang udah dipendem lama. Obrolan yang awalnya biasa-biasa aja, pelan-pelan berubah jadi debat. Alvin ngerasa dituduh, Tiara ngerasa diabaikan, dan kata-katanya mulai nyakitin. Dari situ emosi Alvin ini meledak. Di kamar kos itu semuanya terjadi cepet banget. Jadi si Alvin ini ngambil pisau yang ada di dekat dia pada saat kejadian itu. Dan ya udah si Tiara itu di kill langsung sama si Alvin ini. Jadi itu tuh nggak direncanain sama si Alvin, tapi terjadi karena emosi yang benar-benar nggak bisa dikontrol. Setelah Tiara jatuh dan nggak bergerak, ruangan itu langsung sunyi. Dan justru dari keheningan itulah hal yang paling mengerikan terjadi.
Si Alvin ini sadar betul apa yang baru aja dia lakukan, tapi bukannya nyari bantuan, dia malah mikir gimana caranya biar nggak ketahuan. Dari situlah keputusan demi keputusan salah satunya diambil. Jasad Tiara dipindahin ke kamar mandi, jadi tempat dimana kalau kekerasan berikutnya terjadi. Dan di situ jasadnya si Tiara ini dipotong-potong guys. Proses mutilasi itu bukan cuma soal motong tubuh, tapi soal upaya menghilangkan identitas korban. Jadi buat menghilangkan jejak dia lah, jadi dia motong-motong tubuhnya si ceweknya ini. Alvin motong tubuh Tiara jadi bagian-bagian kecil banget loh. Dan itu sebabnya saat polisi menghitung jumlah potongan tubuhnya bisa mencapai 65 bagian. Ini cuma data ya. Setelah itu Alvin mulai membagi potongan-potongan tersebut dan dibungkus pakai plastik. Sebagian ada yang dimasukin tas dan lalu dibawa keluar kamar kos di waktu yang berbeda-beda. Jadi kayak misal potongannya itu dipisah-pisah di dalam plastik, ntar yang ini di mana gitu, terus dibuangnya itu kayak hari ini dibuang sebagian, besok sebagian, jadi kayak gitu. Dan si Alvin ini sempat pergi ke daerah Pacet Mojokerto. Di sana potongan tubuh si cewek ini dibuang di area sepi di semak-semak. Sementara sisanya disimpan di kamar kos. Ada yang di lemari, ada yang dikubur di sekitar area kos. Beberapa hari setelah itu, ya si Alvin ini tetap beraktivitas seperti biasanya, seolah nggak terjadi apa-apa. Dia masih keluar kos, masih bawa motor, ya masih kelihatan normal-normal aja lah gitu. Tapi satu hal yang bikin orang mulai curiga, Tiara itu nggak pernah muncul, nggak pernah kelihatan lagi gitu loh. Jadi awalnya orang mikir mungkin Tiara pulang ke rumah gitu, ke rumah ibunya, atau lagi nginep di tempat temannya. Dan sampai akhirnya berita penemuan potongan tubuh manusia ini mulai muncul di satu lokasi, terus di lokasi lain juga. Warga panik, isu ini menyebar cepat karena emang kan warga juga sering posting-posting di media sosial ya. Potongan tubuh itu dikumpulin, diperiksa, dan dicocokin satu sama lain. Dan dari situ polisi sadar ini bukan satu kejadian terpisah, ini satu tubuh, satu korban. Jejak terakhir mengarah ke area Surabaya Barat, ke sebuah kosan. Saat polisi datang ke kosan itu, Alvin masih ada di dalam kos. Dan begitu kamar si Alvin ini diperiksa, fakta yang selama ini disembunyiin akhirnya kebuka juga. Sisa potongan tubuh si Tiara ini ditemukan, bukti-bukti kuat ada di dalam kamar Alvin. Alvin langsung diamankan dan dalam pemeriksaan dia mengakui semua perbuatannya. Kasus ini langsung menyita perhatian nasional, bukan cuma karena pembunuhannya, tapi karena tingkat kekejamannya yang di luar nalar. Banyak orang gak habis pikir bagaimana mungkin seorang melakukan hal sejauh itu pada orang yang katanya dia cintai. Buat keluarga Tiara ini bukan cuma kehilangan, tapi kehancuran total. Dan buat masyarakat luas, kasus ini jadi peringatan keras. Kekerasan dalam hubungan bisa berakhir jauh lebih mengerikan dari apa yang dibayangkan. Dan dengan harapan jangan sampai kasus ini terulang lagi di kehidupan nyata, amit-amitnya di kehidupan kita. Kasus Alvin Maulana ini akhirnya ditutup secara hukum. Dia udah ditahan, diperiksa selama berbulan-bulan, dan semua bukti mengarah jelas ke satu kesimpulan. Ini adalah kekerasan yang dibiarkan tumbuh sampai akhirnya meledak. Dan di persidangan Alvin terlihat jauh beda dari sosok yang dikenal tetangga kos. Dia tuh jadi pendiam, nunduk, jarang bicara. Tapi semua itu nggak bisa ngilangin apa yang udah dia lakukan terhadap si Tiara. Dan hakim membacakan putusan satu persatu. Fakta dibuka, cara pembunuhan, cara jasad dipotong-potong, cara potongan tubuhnya ini dibuang. Dan di momen itu ruang sidang tiba-tiba sunyi, bukan karena kaget lagi, tapi karena semua orang akhirnya sadar ini nyata. Buat keluarga Tiara, keputusan itu bukan penutup luka, cuman akhir dari proses panjang yang melelahkan. Mereka kehilangan anak, kehilangan adik, kehilangan seorang yang harusnya masih hidup, punya masa depan, punya cerita sendiri gitu. Jadi keluarganya ini benar-benar nggak nyangka banget gitu loh. Jadi kalau ditarik ke belakang, kasus Alvin Maulana ini sebenarnya bukan soal pembunuhan doang. Ini soal emosi yang dipendam, hubungan yang kelihatannya biasa aja tapi di dalamnya penuh tekanan.
Di luar mereka cuman kelihatan kayak pasangan kos biasa aja lah, kerja pulang ketemu lagi ya gitu-gitu aja. Tapi di balik pintu kamar itu ada konflik yang nggak pernah beres dan akhirnya meledak dengan cara yang paling sadis. Buat keluarga korban, kejadian ini jelas ninggalin luka yang sangat nggak bakal hilang. Dan buat kita yang nonton, kasus ini harusnya jadi pengingat kalau dalam hubungan lo udah ngerasa takut, tertekan, atau dikontrol berlebihan, jangan disepelein. Karena masalah kecil yang dibiarin dan gak kelar-kelar bisa berubah jadi tragedi yang besar. Dan kasus ini jadi bukti kalau satu emosi yang lepas kendali bisa ngancurin banyak hidup sekaligus. Ya buat lo yang suka cerita-cerita santai kayak gini, jangan lupa subscribe dan nyalahin tombol notifikasinya biar kita bisa ngobrol bareng-bareng lagi kayak gini. Next, kasus apa lagi? Tulis di kolom komentar.